Kembali lagi kita di ibadah jawaban doa. Wadah kita untuk kembali berdoa dan memuji syukur nama Tuhan. Hamba-Mu sangat bersyukur Tuhan, kita dikumpulkan lagi bersama di ibadah jawaban doa malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah membimbing kami dan menuntun kami sepanjang minggu kami. Hari per hari, bulan per bulan kita sudah lewati, dan kita ingin merayakan juga hari bangkitan-Mu Tuhan, hari Paskah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik Tuhan bagi hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai datang menerpaku, Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Oh Tuhan, terima kasih Kau lewati proses dalam hidupku, Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Oh, Firman-Mu di dalamku, amin. Tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, Firman-Mu Tuhan tenangkan jiwaku, dan ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang. Dan ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, amin, di tengah badai Tuhan, dalam kekuatan Kau selalu yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, amin, karena Yesus selalu menopang.
Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Oh, Kau Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap hari kita harus punya hubungan yang intim sama Tuhan, karena hanya hadirat Tuhan itu sumber kehidupan, sumber dari segalanya. Tanpa hadirat Tuhan kita tidak bakal kuat. Segala kesedihan, kesakitan, dan kekecewaan ada di mana-mana. Orang yang akan bersungguh-sungguh hati yang menantikan Tuhan itu akan mendapatkan hadirat Tuhan. Mari hamba-Mu mengajak untuk datang kepada Tuhan. Walau di tengah kesibukan, hamba juga mau datang kepada Engkau. Hamba berharap Engkau mengetuk hati kami Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Hamba ingin datang setiap waktu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Yes, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, jadikan aku Tuhan, oh, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah.
kuasa bilur-Mu Tuhan dapat menyembuhkan kami. Ku mau dekat kepadamu setiap waktu. Kau besar Tuhan, Kau besar Tuhan. Kami mau menyembah-Mu sebab Kau layak, sebab Kau layak Tuhan. Hanya Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, Kau telah baik, Kau telah baik dalam hidupku Tuhan. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Hanya menyenangkan-Mu. Oh Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu semua. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ku mau menyenangkan-Mu, amin. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku, oh Tuhan. Hanya itu kerinduanku untuk menyenangkan-Mu.
satu-satunya jawaban doa. Selamat malam, puji Tuhan. Minggu yang lalu kita menikmati bahkan juga merayakan hari kematian dan juga hari kebangkitan. Nah, oleh sebab itu saya rindu untuk kita hari ini, malam hari ini, dimanapun saudara berada, kita tetap bersyukur, memuji Tuhan atas kasih dan rahmat Tuhan yang begitu baru dan luar biasa. Nah, malam hari ini saya ingin membagikan sedikit tentang kebenaran firman Tuhan, dan saya rindu untuk kita sama-sama berdoa, ya, dimanapun saudara berada, dimanapun tempat saudara sedang menikmati berkat Tuhan malam hari ini. Saya rindu untuk kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kami kembali menikmati ibadah jawaban doa, dan firman Tuhan sebentar akan dibentangkan. Tuhan tolong hamba-Mu yang terbatas, agar firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita semua dan jawaban bagi kita semua. Terpuji nama-Mu, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin membawakan sedikit tentang berita sukacita. Berita di mana Yesus sudah bangkit. Ya. Dan berita kebangkitan Yesus inilah yang harus terus ada menggelora di dalam setiap hati kita. Nah, malam hari ini saya ingin bagikan kepada saudara tentang kebangkitan daripada Yesus Kristus. Ini bukan suatu isapan jempol, tapi ada banyak yang melihat, ada banyak yang menyaksikan, termasuk ketika ia setelah melayani 40 hari, dia naik ke sorga, ya, juga banyak yang menyaksikan. Nah, oleh sebab itu, berita kebangkitan Kristus ini adalah berita yang benar-benar ada, bukan hanya cerita atau dongeng, tapi ini sesuatu yang iya dan amin, sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi adalah sesuatu yang luar biasa, karena ini adalah hal-hal yang besar, karya Tuhan yang besar, bahwa apa yang sudah dikerjakan dilakukan oleh Yesus, ya, kematiannya, bahkan dia bangkit, maut sudah dikalahkan. Nah, oleh sebab itu kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, di mana kita melihat di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-6. Di sini dikatakan demikian. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya. Kalau kita melihat dari pembacaan ayat di Injil Matius 28 ayat 6, siapa yang pertama kali memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus? Apakah para murid-murid Yesus? Atau apakah orang-orang Romawi, ya, penjaga, atau tentara-tentara Romawi yang menjaga kubur, ya, atau siapa? Tapi kalau dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan, siapa yang melihat Yesus dibangkitkan pertama? Bukan mereka. Alkitab mencatat yang pertama kali mengabarkan tentang kebangkitan Yesus adalah malaikat Tuhan, ya, malaikat Tuhan. Maka kalau kita melihat di dalam Matius 28, Injil Matius 28 ayat 2 dikatakan demikian. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati.
Kalau kita melihat di sini, Injil Matius 28 ayat 2 dikatakan, ya, malaikat Tuhan turun dari langit. Dikatakan di sini, malaikat Tuhan sendirilah yang menggulingkan batu yang begitu besar, menggulingkan kubur daripada Yesus, ya. Bahkan di situ dikatakan wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Sehingga yang melihat di situ para penjaga, ya, mereka semua ketakutan. Mereka gemetar. Mereka seperti orang mati, bingung, takut. Siapa gerangan yang membuka kuburan Yesus? Begitu cahaya terang yang menyinarinya. Nah, kalau kita melihat di sini, mengapa demikian? Karena kematian Yesus di Golgota ini, kalau kita melihat, telah mengguncangkan iman murid-muridnya. Jadi malaikat bukan murid-muridnya yang datang ke kubur, bukan orang-orang yang mungkin mengetahui bahwa Yesus sudah katakan bahwa 3 hari aku akan bangkit. Tapi yang menggulingkan justru malaikat. Kenapa? Karena di situ batu yang digulingkan oleh malaikat itu, ya, karena mereka semua murid-murid Yesus, mereka sudah tergoncang imannya. Murid-muridnya sudah kembali lagi kepada pekerjaan mereka yang dahulu. Ya, mereka sudah melepaskan tugas tanggung jawabnya sebagai murid Yesus yang membawa kabar sukacita. Oleh sebab itulah mereka kembali ke profesi mereka yang semula. Ada Petrus kembali menjadi seorang nelayan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberitakan kabar sukacita ini. Malaikat Tuhan yang diutus Tuhan untuk apa? Membuka kubur daripada Yesus. Dan malaikat Tuhan inilah yang menyampaikan bahwa sudah tentu kalau malaikat yang menyampaikan berita ini, maka sudah barang tentu berita itu adalah benar. Berita itu adalah ya dan amin. Jadi tidak ada alasan untuk kita ragu-ragu, apalagi tidak percaya. Kita harus tahu bahwa kubur sudah kosong. Ini bukti nyata bahwa Yesus telah bangkit. Bahkan waktu Maria Magdalena, ya, mereka datang ke kubur Yesus, kubur sudah kosong, sudah tidak ada lagi kubur. Yesus sudah dibangkitkan. Ya, ini adalah penggenapan dari apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius 17 ayat 22 dikatakan, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan dibunuh. Mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, disinilah kita melihat bahwa firman Tuhan katakan hari ketiga ia akan dibangkitkan. Hal ini menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Karena tepat hari ketiga Yesus sudah bangkit, kubur sudah kosong, tidak ada lagi yang dimana kubur itu masih tergeletak mayat daripada Yesus. Tapi firman Tuhan katakan kubur kosong. Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tapi dia juga sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dia merelakan dirinya, hidupnya, dan tetapi hari ketiga dia katakan dia akan mengambil kembali. Dan inilah kuasa kebangkitan yang dikatakan oleh Yesus. Bahkan ingat apa yang Alkitab mencatat ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya, dan Lazarus bangkit karena Yesuslah sumber kehidupan. Maka di situ dikatakan, Yesus katakan di dalam Injil Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal itu. Maka hari ini saudara dan saya yang berada di rumah, kita menikmati berita besar, berita sukacita,
kita sebagai orang percaya, kita harus mempercayai. Sebab apabila Yesus tidak bangkit dari kubur, maka sia-sialah kepercayaan saudara dan saya. Kalau Yesus tidak bangkit dari kubur, maka saudara pun suatu saat tidak akan dibangkitkan ketika saudara sudah mati. Rasul Paulus menegaskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau saja kematian dan kebangkitan yang mustahil bagi dunia saja Yesus bisa lakukan, semua itu bisa Ia lakukan. Ia bisa bangkit dari kematian dan menjadi hidup. Maka saya yakin dan percaya hari ini ada berita kekuatan untuk saudara dan saya. Apa yang engkau takutkan dalam hidupmu? Apa yang engkau khawatirkan di dalam hidupmu? Apa yang engkau risaukan di dalam hidupmu? Apakah masalah ekonomimu? Apakah masalah penyakitmu? Apakah masalah rumah tanggamu? Anak-anakmu? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena di dalam Yesus ada pengharapan. Ingat firman Tuhan katakan, Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, hari ini siapa mengalami kematian? Kematian iman, kematian mungkin mengalami kematian di dalam sebuah rumah tangga, cinta kasih yang sudah pudar menjadi tawar. Siapa yang mengalami kematian ekonomi? Siapa yang mungkin mengalami keretakan rumah tangga sehingga saudara mengatakan bahwa rumah tangga saudara sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi, sudah nasi menjadi bubur? Saya boleh katakan, jangan engkau tunda. Malam hari ini masih ada harapan. Ingat, Yesus Dia memberi hidup, hidup yang memberikan kita kelimpahan. Masih ada jawaban. Dia hadir untuk menghidupkan seluruh sektor kehidupan yang sudah mati. Seluruh persoalan yang sudah mati Dia bisa bangkitkan. Saudara yang Anda mendengar firman Tuhan ini, mari kita aminkan firman Tuhan. Angkat tanganmu, percaya sungguh kepada Tuhan. Kita masih ada harapan. Saya akan doakan di akhir firman Tuhan ini, kalau saudara ada masalah, angkat tanganmu. Dimanapun saudara berada, fokuslah kepada Tuhan. Tunduklah kepada Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja malam hari ini. Saya yakin ada mujizat yang akan terjadi. Apapun yang saudara katakan, mungkin sudah tidak ada lagi pengharapan. Mungkin sudah tidak ada lagi hal-hal yang bisa membawa kebaikan di dalam keluargamu. Mungkin sudah tidak ada lagi harapan. Mungkin segala sesuatu sudah sirna. Segala sesuatu sudah saudara rasakan adalah hal yang mustahil. Tapi saya katakan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yesus dibangkitkan. Ada banyak hal yang akan dibangkitkan oleh Tuhan, yang mungkin saudara hari ini kecewa, ada akar kepahitan. Buang itu semua. Yakinlah Yesus sanggup untuk melakukan segala perkara yang besar. Maka hari ini, hari kebangkitan, kita merayakan minggu yang lalu. Hari ini kita yakin kebangkitan daripada Yesus menggelora di hati saudara. Sehingga saudara hari ini, apapun yang saudara alami hari ini, pasti Tuhan sanggup melakukan. Tuhan sanggup merubah. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup menghidupkan segala sesuatu yang saudara rasakan hari ini. Pasti Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara. Matius 28 ayat 10 katakan, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kalau saudara sudah menikmati berkat Tuhan, saudara sudah dipulihkan, jangan lupa untuk jadi berkat. Saudara harus jadi berkat, saudara harus jadi saksi bagi Tuhan. Saksikan perbuatan ajaib daripada Tuhan. Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Hari ini saya yakin engkau pun juga, apapun yang engkau alami hari ini, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau dulu saja Yesus bangkit, yang dikatakan dunia mustahil, tapi di situ Yesus bisa lakukan.
Hari ini pun juga yang mustahil, Tuhan sanggup melakukannya. Pegang iman, percaya terus kepada Tuhan. Hari ini pasti akan ada pemulihan. Puji nama Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Kita tundukkan kepala, kita responi firman Tuhan. Dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di dalam sorga, kami ucap syukur. Kami sudah nikmati firman Tuhan, di mana 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati dan bangkit bagi kami semua. Hari ini kami yakin dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang kami rasakan hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya kalau Engkau sanggup melakukan segala perbuatan yang ajaib yang tidak bisa dilakukan oleh dunia ini. Kami yakin dan percaya hari ini ada pemulihan di dalam keluarga kami. Mungkin di antara kami merasakan bahwa sudah tidak ada lagi harapan. Tapi hari ini ketika kami mendengar firman Tuhan, masih ada harapan, masih ada jawaban, masih ada pemulihan. Dan kami yakin Tuhan akan tolong kami semua. Pemulihan terjadi di dalam keluarga kami, di dalam sektor ekonomi kami, usaha kami, rumah tangga kami, anak-anak kami. Tuhan akan bangkitkan, jadikan menjadi sesuatu yang hidup. Rumah tangga cinta kasih akan menjadi sesuatu yang hidup kembali. Ada hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Ada hal-hal yang besar terjadi di dalam lingkungan kami, di kantor di mana kami bekerja, di tempat di mana kami mencari nafkah, di tempat di mana kami tinggal. Semuanya terjadi, semua karena Tuhan. Karena Engkau lah yang melakukan perbuatan yang ajaib. Itu pasti akan terjadi di dalam setiap kehidupan kami semua. Berkati keluarga kami, bahkan juga sembuhkan penyakit kami. Berkati usaha kami, berkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ada pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita akan bertemu di minggu yang akan datang di jam yang sama. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan, pegang iman, percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Selamat malam. Shalom. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya. Satu-satunya